Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan kembali mendengarkan renungan harian pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita dengarkan firman yang dibacakan. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah semua kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan serta memeliharanya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang disampaikan oleh narasumber kita. Apakah yang melatar belakangi kita untuk diingatkan agar tidak melakukan kejahatan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau topik hari ini tidak untuk kejahatan. Kalau kita boleh perhatikan di sekitar kita, semakin banyak kejahatan merajalela. Sementara firman Tuhan ingatkan tidak untuk kejahatan. Kita tentu harus mengetahui apa yang melatar belakangi topik ini tidak untuk kejahatan. Karena kita ketahui sebagai anak Allah yang memang sudah memberikan hatinya kepada Tuhan, tentu kehidupannya adalah kehidupan yang taat dan dia mampu menguasai atau mengendalikan hawa nafsu. Maka orang yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya, tentu dia harus hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari bahwa nantinya Allah akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita masing-masing selama kita masih menumpang di dunia ini? Sudah layak kita takut untuk melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lebih parahnya lagi, situasi yang terjadi di dalam Petrus ini, ternyata penganiayaan itu merajalela. Dan ini yang mengingatkan, maksudnya Petrus mengingatkan umatnya untuk tetap hiduplah di dalam kekudusan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak godaan, walaupun menghadapi penganiayaan. Karena disadari dengan semakin adanya penganiayaan itu semakin menguji iman kita. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang juga semakin merajalela kejahatan itu, semakin gencar iblis untuk mempengaruhi kita. Namun kita harus ingat, karena Allah itu kudus, hendaklah kita juga kudus. Bagaimana kita mampu melakukannya? Buanglah segala kejahatan, termasuk fitnah, kedengkian, dan juga kemunafikan. Biarlah kasih Kristus itu tetap hidup di dalam kehidupan kita. Andaikan waktu Tuhan sudah dekat, tentu kita akan berkemas-kemas untuk melakukan kebaikan. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu. Yang pasti kita harus hidup di dalam kekudusan. Maka tidak untuk kejahatan.
Dan Allah juga tentunya berkenan kepada orang yang selalu berusaha untuk hidup di dalam kekudusan. Maka bagaimana cara agar kita mampu menjauhkan diri dari kejahatan? Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Maka Bapak Ibu, mari melalui renungan ini kita hidupi hari-hari kita dengan melakukan kebaikan kepada banyak orang. Ingat, waktunya Tuhan akan memberikan penghakiman sesuai dengan perbuatan kita. Maka mari lakukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu agar beroleh sukacita dan terlebih memperoleh yaitu kehidupan yang kekal. Amin.